Yola, apa kabar? Nggak kerasa udah lumayan lama juga ya gue nggak upload video. Dan sekarang gue pengen upload video dan ngasih tahu ilmu daging buat lo yang punya bisnis, yang punya franchise sendiri. Gimana caranya ngebuat laporan keuangan atau gimana caranya untuk membaca laporan keuangan dari contoh laporan keuangan real yang gue punya waktu gue kerja. So, jangan kemana-mana, check this out. Jadi gua mau ngasih lo contoh gimana caranya ngebaca laporan keuangan dari contoh P&L atau Profit and Loss atau laporan laba rugi dari toko dulu gua kerja setiap bulannya. Jadi gue di sini udah punya contoh laporan keuangan. Dan ini adalah contoh laporan keuangan dari salah satu outlet toko kantor gua di daerah Depok, tepatnya di Depak Mall Sawangan gitu. Jadi ini adalah PT kantor gua sensor ya, XXS. Lalu ada brand gua sensor juga. Lalu ini adalah cabang outletnya di Depak Mall Sawangan. Kalau lo browsing dan mungkin kalau lo tahu, Depak Mall Sawangan Depok itu adalah salah satu mall yang baru banget, baru dibuka, belum ada setahun, bahkan belum ada setengah tahun, belum ada 6 bulan bahkan. Nah, di mall tersebut kita buka salah satu cabang kita, ya ini kita franchise-kan cabang kita, dan di mall Depak Mall ini adalah milik salah satu mitra kita. Jadi for your information, di company gua ini, di F&B franchise company gua punya dua skema. Yang pertama on store, yang mana on store ini adalah cabang atau toko yang memang punya toko kantor gua sendiri. Yang kedua itu adalah franchise. Yang kedua itu di-franchise-kan dan milik mitra atau milik franchisee. Nah, yang di Depak Mall Sawangan ini adalah milik franchisee yang dibeli lisensinya dari kantor gua dan sudah jalan kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Dan ini yang gua dapat adalah salah satu contoh di bulan Maret. Ini ada Februari Maret. Februari nggak jauh beda salesnya sama Maret. Jadi kita bahas Maret aja ya, buat biar nggak terlalu lama, buat mempercepat waktu juga kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat laporan laba rugi. Jadi ini laporan keuangan yang disajikan tiap bulannya untuk melihat, mencek, atau memeriksa performa toko setiap bulannya. Masuknya profitnya berapa, pengeluarannya apa aja, lalu ada cost-nya apa aja, segala macam itu tercatat secara rapi di laporan P&L atau laporan keuangan yang bisa dibaca oleh orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, baik dari manajemen maupun dari franchisee, franchiser, dan lain-lain. Oke, jadi di sini ada penjualan yang harus kita catat dulu. Ini adalah penjualan kotor. Jadi penjualan selama 1 bulan, penjualan selama bulan Maret ini gross kotor, ini gue bilangnya sales atau omset kotor, atau di sini karena belum dipotong pajak, gue bilangnya earning before tax, pendapatan sebelum dipotong pajak. Dan di sini adalah pendapatannya dalam 1 bulan itu di 474 juta sekian, hampir 500 ya omsetnya, yang mana ini adalah salah satu cabang dengan omset bagus milik mitra yang dipunyai oleh kantor gua. Dan ada pajak restoran dan ada pajak restoran. Nah, pajak restoran ini biasanya dia 10% gitu. Jadi ini adalah hasil dari pajak restoran. Setelah dikurangi pajak restoran, dapatlah ini total penjualan. Ini adalah sales after tax gitu. Ini masih sales kotor, masih hanya baru dipotong sama pajak 10%. Lalu dipotong lagi sama persediaan awal sebesar 16.300 sekian. Nah, ini adalah persediaan awal, ini adalah persediaan bahan baku karena restoran gua F&B. Jadi ini adalah persediaan bahan baku
sawi, kayak bakso, nasi, mie, apa semua segala macam yang belum habis waktu dibeli atau stok dari Februari atau bulan sebelumnya gitu. Jadi bulan sebelumnya kalau kita lihat itu adalah Februari, ini adalah stok Februari, sisa stok Februari yang masih bisa atau belum habis dipakai, yang masih bisa dipakai untuk bulan Maret gitu. Jadi setelah kita costing, setelah kita hitung, ini adalah total akumulasi dari bahan-bahan yang bisa dipakai lagi nanti di bulan Maret senilai 16 juta gitu ya. Jadi kita pakainya ini sistem FIFO, first in first out. Jadi ketika namanya kita makanan pasti akan ada masa basi atau kadaluarsa. Jadi semua barang-barang yang dibeli kita habiskan dulu di awal gitu. Jadi misalnya dibeli awal kita masukkan di saf paling depan, dibeli terakhir kita masukkan di saf atau penyimpanan atau di kulkas yang paling belakang gitu. Jadi semua bahan yang kita ambil itu yang paling depan dulu, yang paling awal dibeli. Itu namanya FIFO, first in first out. Awal masuk, awal juga dia keluar gitu. Lalu untuk pembelian, kita ada pembelian senilai 167 juta sekian ya, ini ya. Ini untuk pembelian bahan baku, karena 16 juta ini tidak cukup untuk mengcover, mengakomodir 1 bulan berikutnya di bulan Februari. Jadi kita harus tetap beli di bulan Februari ketika jadi kita harus membeli di Maret ketika stok Februari habis. Jadi kita habisin dulu nih stok bulan Februari semua bahan-bahannya, baru kita pakai bahan-bahan yang baru yang bulan Maret begitu. Nah, ini pembelian baru ini senilai 167 juta 700 sekian. Ini pembelian barang baru. Dan ketika di akhir bulan di 30 Maret itu kita cat lagi untuk persediaan barang akhir atau bahan-bahannya. Jadi setelah dipakai 16 juta dan 167 juta ini, ternyata kita hitung didapatlah sisanya 4.779 sekian. Yang seperti gue bilang di awal, sisa ini, persediaan barang akhir ini bisa kita pakai untuk bulan besok atau bulan setelahnya. Berarti kalau sekarang Maret, berarti besok April gitu ya. Jadi persediaan 4 juta ini bisa kita masukkan untuk nambah stok di bulan April nanti gitu. Nah, jadi kalau kita total ini ada rumusnya 116 juta 300 sekian ditambah dengan 167 ini dikurangi dengan 47, ini rumusnya. B9 dikurang B14 gitu. Jadi B9 ini dikurangi dengan B14. Jadi total ini semuanya dijumlah ya, dapatlah ini. Lalu ini dikurang ini. Jadi sales atau gross itu 400 juta sekian dikurangi oleh persediaan atau dikurangi oleh modal atau dikurangi oleh HPP, dapatlah segini 251. Ini adalah laba kotor di luar laba kotor sebelum operasional gitu. Jadi ini adalah laba kotor setelah dipotong pajak dan HPP gitu ya. Nah, setelah ini kita hitung di gaji dan biaya lain-lain yang termasuk dalam operasional. Ini adalah biaya operasional ya. Ini adalah biaya operasional. Biaya operasional. Nah, biaya operasional ini kita lihat ada yang namanya gaji karyawan gue itu di 31 juta, yang mana krunya ini ada sekitar 6 orang dengan 1 orang kapten atau SPV, yang lainnya anak buah gitu. Jadi tiap bulan pengeluaran gaji gue 31 juta atau setara dengan 7,38% untuk gaji. Lalu untuk sewa-sewa ada sewa lapak, karena ini di mall, ada sewa lapak, sewanya itu per square meter, per meter persegi, lalu di charge dengan PPN itu senilai 21 juta. Ini untuk sewa lapak
tenan. Oke, itu senilai 4%-an, hampir 5%, lumayan juga. Lalu ini untuk listrik 1,44% atau sekira 6 juta. Lalu untuk air 200, untuk gas 2 juta sekian. Jadi kurang lebih total pengeluaran untuk operasional gua adalah 62 juta. Jadi ini adalah total operasional cost toko. Nah, ini adalah total operasional cost toko gua di 62 juta. Dan ternyata masih ada beberapa variabel-variabel pengeluaran lain yang memang kita butuhkan, seperti ojek online, baik delivery-nya maupun food-nya atau send-nya. Itu yang pertama, ini ada e-wallet charge GoPay dan Shopee ini di 7 juta. Jadi ini adalah persentase yang kita harus bayar karena kita udah pakai GoFood-nya. Lalu ada Grab dan OVO senilai 28 juta sekian. Lalu ada manajemen fee monthly bulanan. Nah, ini adalah manajemen fee yang dibayarkan ketika kita berlangganan di kedua platform ini, totalnya sekian. Lalu ada manajemen fee monthly. Nah, manajemen fee ini adalah fee yang kita kenakan kepada mitra atau franchisee, di mana kita yang mengoperasionalkan, kita yang ngurus tokonya, kita yang handle outletnya, pokoknya mitra terima bersih. Jadi intinya ini salah satu toko yang passive income atau autopilot buat si mitra, karena dari hulu ke hilir, dari A sampai Z semua kita yang urus, kita yang handle gitu ya. Jadi ini adalah bagian manajemen 10% gitu. Jadi kita ambil 10% dari revenue gitu. Nah, bagian kita manajemen 10%. Kita ambilnya tiap bulan manajemen 10% sebagai biaya atau charge yang kita keluarkan untuk jasa kita mengelola toko. Lalu ada promotion fee. Promotion fee ini lebih ke sosmed, offline online, lalu juga ojek online-nya juga, dan lain-lain ya. Lalu karena kita belum ada kendaraan operasional toko, kita belum masukkan equipment juga, hiburan atau entertain, alat tulis kantor, kita belum terlalu banyak butuh signifikan, telepon, obat-obatan, dan lain. Lalu kalau kita lihat di sini, ini sudah didapatlah hasilnya ini ya. Ini semua dijumlah biaya-biaya operasional. Biaya-biaya operasional dapatlah hasilnya ini, total operasional. Nah, lalu kita lihat di sini operasional ya. Lalu di sini ada yang namanya total operasional. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah 75 juta, ini adalah total operasional cost. Ya, jadi dari 7 juta, 28 juta, 35 juta, 4 juta ini semua kita jumlah dapatlah 75 juta. Lalu dari hasil ini dikurangi oleh operasional, dapatlah ini. Jadi ini adalah net profit yang didapat oleh mitra tiap bulannya. Bayangin, tiap bulan lu dapat 114 juta average rata-rata dari buka satu cabang restoran makanan di kantor gua. Gimana lo punya 2, 3, 4, ini yang dinamakan gua bilang adalah bisnis pasif autopilot atau passive income. Jadi ketika lo mau kerja, mau dagang, mau tidur, even tidur lo dibayar, karena sistem yang kita terapin adalah sistem bagi hasil atau kerjasama. Lo begitu sudah invest uang, invest dana, lo tinggal aja kita yang ngurusin semuanya, karena kita sudah punya jam terbang yang cukup oke, lumayan tinggi, dan
semua operasional itu kita handle karena kita sudah punya pengalaman lebih dari 35 cabang kita buka gitu. Jadi ini adalah salah satu peluang bagus bisnis passive income yang bisa lo ambil gitu. Bayangin, jadi ketika ini semua didapat mulai dari 470 juta sebagai sales kotor, lalu dikurangi dari pajak tax itu sekitar 10%an PB atau PB1 itu adalah pajak toko ya, PPN toko itu 10%. Kalau ke mall-mall lo makan apa aja pasti ada yang namanya pajak PB1. Nah, tiap lo makan itu dipotong atau lo dikenakan tambahan pajak senilai 10% gitu. Nah, lalu setelah penjualan dipotong dengan HPP dengan modal, jadi yang didapat itu omset dipotong pajak dipotong modal. Modal itu modal dagang lo, sawi, lo beli beras, lo beli bakso, lo beli daging, lo beli ikan, lo beli mie, lo beli pasta. Nah, semua itu modal-modal dari omset itu harus dipotong dulu semua. Nah, setelah dipotong dapatlah ini kan laba kotor. Nah, laba kotor ini juga harus dipotong karena lo tidak buka sendiri, tidak buka dengan tenaga lo sendiri, lo pakai tenaga orang, harus dipotong dengan operasional. Lo potong gaji, lo potong sewa, lo potong listrik, air, gas, dan biaya variabel serta maintenance lain. Begitu lo udah potong, baru dapat ini yang namanya net profit. Net profit ini adalah keuntungan solid lo, keuntungan bersih lo yang masuk ke rekening lo, ke kantong lo, yang bisa lo habiskan, yang bisa lo pakai gitu. Bayangin betapa enaknya bisnis ini, bisnis F&B dan bisnis autopilot yang gue jalanin, yang kantor gue jalanin, yang memungkinkan para investor lo semua yang punya dana, udah lo tinggal tidur, kita yang manage, kita yang kelola, lo tinggal terima bagi hasil atau bersihnya aja gitu. Oke guys, mudah-mudahan semua yang gua jelasin ini bisa masuk ke lo dan lo bisa paham dan lo bisa pelajarin, dan yang paling penting semoga ini berguna buat usaha lo, bisnis lo, franchise lo, dan calon investor lo atau calon partner lo. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya yang gak kalah pentingnya. Bye bye, see you.